Ini sudah masuk ke minggu ke-5 dalam lockdown. Kita sudah 5 minggu tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Ya, mungkin ada yang sudah mulai keluar-keluar sedikit, tetapi ya, anak-anak sekolah masih di rumah. Mereka yang jalankan bisnis tidak jalankan lagi, ada di rumah saja. Orang tua ya mungkin sudah, ya bagaimana ya, rasanya bagaimana, bosankah? Ya kalau anak-anak pasti mereka rasa, ya aduh mana teman-teman saya, mau gabung lagi dengan mereka, dan sudah mulai rasa aduh bosan. Mungkin orang tuanya rasa agak jenuh dengan anak-anak kalau banyak waktu bersama-sama di dalam satu rumah kan. Ini namanya penderita atau tidak? Kita ini lagi menderita atau tidak? Ya, mungkin ini bukan penderitaan yang benar, tetapi kita membayangkan mereka yang sedang mengalami kesakitan COVID ini atau Corona ini. Ya gejalanya yang cukup kurang baik ya. Maksudnya ada yang berdemam, ada yang sesak nafas, tidak bisa nafas dengan baik, dan akhirnya yang mulai meninggal dunia juga. Jadi memang ini adalah pandemik yang susah, tetapi ya bersyukurlah karena masih ada maksud dalam hal ini, ada kegunaannya, ada tujuan untuk semua hal yang dialami oleh kita pada hari ini atau dari zaman ini. Kita mau tanya, atau saya ingin tanya, bagaimana ini penderitaan, ada hal yang baik atau tidak baik? Biasanya kalau saya lihat, kalau kita menderita sesuatu, baik seperti COVID ini atau hal lain, kami mau tahu alasannya. Mengapa saya harus mengalami masalah seperti ini? Ada musibah yang luar biasa seperti tsunami kemarin di Aceh kemarin kah? Itu tahun kemarin, tahun 2004 kalau tidak salah. Dan ratusan ribu orang meninggal dunia, dan mereka mengalami kesulitan luar biasa, hancur rumah mereka dan lain-lain. Ini adalah penderitaan yang luar biasa. Saya pernah mendengar orang bilang, pantas itu, mereka itu tidak kenal Allah, baru mereka itu dikenal oleh itu adalah hukuman Allah buat mereka. Kemarin ya 2018 atau ya kapan itu, kami dengan teman satu ke Palu, ada kena tsunami di situ juga. Kami pergi ke sana untuk membantu mereka dari GIDI, dari BPP. Dan kami lihat, aduh banyak orang ini, mereka punya tempat ibadah hancur. Dan mereka, ada teman bilang, mereka itu orang itu, jadi itu mereka kena hukuman Allah. Saya berpikir, aduh benarkah, bagaimana ini bisa berkata bahwa oleh karena iman mereka yang lain dari kami, langsung mereka kena hukuman Allah. Teman kemarin, saya baru dia naik bonceng di belakang motor, dan kami ke pos 7, dan saya tanya kepada dia, ini teman Yuli saya sudah tidak ketemu lagi lama sekali, ini bagaimana, dia kemana ini? Dia bilang, Bapak belum dengarkan? Dia sudah meninggal. Dia bikin dosa apakah? Dia bilang, aduh. Saya berpikir bagaimana ini? Saya mau membaca satu ayat buat kita pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami memuji nama Engkau. Engkau adalah Allah yang baik, dan kami tahu apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, itu adalah untuk kebaikan kami, untuk
sesuatu supaya kami bisa bertumbuh dalam Engkau. Tuhan, hari ini kami mau melihat firman Engkau, kami mau membacanya, kami ingin mendengar dari Roh-Mu dan menjelaskan kepada kami masing-masing mengenai hal penderitaan ini. Apakah betul ini adalah hukuman atau tidak? Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Engkau pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan membuka ke Roma pasal 8 ayat 1. Itu mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman buat kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Jadi penderitaan itu harus ada alasan lain. Bahkan kalau kita dihukum sesuai dengan selayaknya, pasti kita dibinasa, hancur, dikeluarkan dari bumi ini. Kalau kita betul-betul hukumi sesuai dengan perintah Allah Bapa atau sesuai dengan Tauratnya. Itu sebabnya Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk mengambil hukuman itu. Dia yang sudah membayar hukuman itu, dan kita tidak lagi akan terima hukuman untuk dosa itu. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, tapi bagaimana dengan Daud? Atau teman-teman lain di perjanjian lama. Daud itu, Raja Daud, dia berzina, dia ambil orang punya istri, Batseba. Baru dia menjadi dalang di belakangnya untuk membunuh suaminya, Uria. Kemudian masih ingat kan apa yang terjadi? Daud, dia kelihatannya dapat sesuatu yang tidak baik. Maksudnya dia bagaimana? Dia menderita luar biasa setelah itu. Anaknya sendiri dari Batseba itu meninggalkan dunia. Kemudian anak sendiri, Absalom, yang menjalankan semacam kudeta untuk keluarkan Raja Daud supaya dia bisa menjadi raja. Semua ini terjadi dan itu memang dalam waktu itu pasti Raja Daud itu dia mengalami penderitaan yang tidak enak punya. Tetapi buat kita yang orang percaya, itu bukan hukuman. Itu adalah kesempatan. Memang ada akibat. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada akibat. Dosa kita akan ada akibat. Dan itu sesuai dengan Kejadian pasal 3 itu. Tetapi buat kita yang ada di dalam Yesus Kristus, ada sebagai orang percaya seperti Raja Daud, itu adalah sesuatu yang terjadi kepada dia supaya, atau dijadikan kepada dia oleh Allah Bapa, supaya dia bertobat, dia kembali kepada dia, dan dia mengaku dosanya, dan dia menjadi lebih intim lagi dengan Allah Bapa. Dia punya hubungan menjadi lebih baik, dan itu karena penderitaan itu. Akhirnya dia punya hubungan jauh lebih baik setelah itu. Jadi pertama-tama itu, penderitaan itu bukan hukuman Allah. Bukan hukuman Allah. Yesus Kristus, dia sudah membayar semua hukuman buat kita.
saya berpikir memang ada beberapa macam penderitaan. Penderitaan itu bukan ya semua sama, tidak. Ada yang beda-beda, betul-betul ada yang beda. Satu seperti ya akibat dari dosa kita sendiri, seperti yang saya baru katakan Raja Daud itu, juga yang terjadi dengan Nabi Yunus. Dia disuruh oleh Allah pergi dan berkhotbah kepada kota Nineveh supaya mereka bisa bertobat. Yunus dia bikin bagaimana? Dia lari dari tempat itu. Akhirnya, ya kita semua tahu ceritanya. Dia naik kapal dan kapalnya mau tenggelam. Mereka membuang dia keluar, dimakan atau ditelan oleh ikan yang besar. Allah dia menggunakan situasi untuk kembalikan Yunus kepada dia. Dan saya lihat setelah itu Yunus dia memang dia ke Nineveh, dia berkhotbah. Apa yang dibuat? Dia berpikir, oke, ini masalahnya begini. Ini masalah rasisme juga, sukuisme. Kenapa? Yunus dia paling tidak suka orang Assyria, orang yang tinggal di Nineveh itu. Dia tidak suka mereka. Dia membenci mereka. Mereka adalah yang dulu menjajah mereka, dan mereka yang kurang baik menurut pikiran dia. Dan dia setelah dia berkhotbah dan kasih tahu mereka ini akan jadi begini-begini, kalian akan dibinasa kecuali kalian bertobat. Dia tidak anggap bahwa mereka akan bertobat. Dia kembali keluar dari kota dan ada pohon yang naik di situ dan dia enak-enak tumbuh lihat. Waduh, ini mereka akan dihancur. Dia lagi mau nonton kebinasaan mereka. Lalu dia nonton apa yang terjadi. Matahari naik lagi, ulat masuk makan dia punya pohon kecil itu. Tempat teduh dia habis dan dia mulai marah. Tuhan, kenapa mereka belum dibunuh? Kenapa mereka masih ada itu? Dia mulai rasa marah kepada Allah. Nah, melalui penderitaan nyata kepada dia bahwa dia punya sikap salah terhadap mereka dan dia harus bertobat dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang itu penderitaan digunakan khususnya untuk membuat kita kembali kepada Allah, untuk berhubungan dengan Dia yang lebih baik, lebih erat. Kadang-kadang itu ada penderitaan yang jadi karena kelakuan baik orang itu. Misalnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong beringat lagi Rasul Paulus. Dia yang membawa firman Tuhan kepada banyak orang, tetapi diterima bagaimana? Dengan kurang baik. Ya, masih ingatkah? Mungkin saya membaca saja sedikit dari 2 Korintus pasal 11. Saya akan membaca beberapa 2-3 ayat ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami keram kapal. Sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Dan selanjutnya. Apakah ini karena dia harus mengalami kesulitan seperti ini? Apakah dia harus menderita seperti ini
oleh karena dosa dia. Tidak ada. Sebetulnya dia melakukan sesuatu yang luar biasa, baik sekali. Tetapi dia harus mengalami untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain, dia pernah mengalami kesulitan seperti yang tadi dibaca itu. Memang ini adalah penganiayaan yang susah. Tetapi yang lebih susah lagi adalah pada waktu teman atau teman yang akrab mengkhianati kita. Memang itu adalah penderitaan yang luar biasa. Kita anggap kita teman, lalu mereka membuat sesuatu dan adalah seperti mereka tikam kita di belakangnya dengan pisau. Khianatan seperti itu adalah susah diterima. Bagaimana jawaban kita dalam kondisi ini, dalam situasi seperti ini? Kita tahan pegang saja atau tidak? Tidak. Ini adalah kesempatan untuk mengampunilah mereka. Itu secara umum juga. Saya tahu, baru beberapa bulan yang lalu, masalah di Yogyakarta dengan asrama di situ. Dipanggil monyet, dipanggil anjing, dipanggil kera. Kita rasa sedih. Mengapa mereka membuat hal seperti itu? Sangat kurang enak, sangat tidak baik. Ya, ini adalah kesempatan buat kita untuk belajar mengenai hal pengampunan. Kita harus mengampunilah mereka, baik teman maupun mereka yang sangat tidak menyukai kita, tidak suka dengan kita. Matius pasal ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini tidak ada pilihan lain. Kita harus mengampuni orang lain yang berdosa kepada kita, baik teman maupun musuh. Kita harus mengampunilah mereka. Ini akan membuat supaya kita bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan orang lain, tetapi lebih penting dengan Allah. Kalau kita tidak bisa mengampuni, itu adalah semacam racun yang akan timbul di dalam hati kita. Kebencian itu akan membuat kita pahit, dan itu akan membuat supaya kita punya perilaku kepada orang lain akan menjadi buruk juga. Kita tidak akan kita tidak akan menjadi orang ramah, tetapi akan menjadi orang yang pahit. Dan ada orang yang berkata, kepahitan atau kebencian itu, kalau kita tetap tahan itu, adalah sama dengan racun yang diminum oleh diri sendiri, supaya kita bisa membunuh orang lain. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Kalau kita bisa mengampunilah mereka, kita akan bertumbuh, dan keracunan itu, kepahitan itu akan hilang dari
hati kita. Memang kadang-kadang itu susah. Saya sudah mengalami ini. Tetapi setiap hari, kalau harus mengampunilah mereka. Setiap waktu ingat mereka. Lebih baik berdoa untuk mereka. Dan jikalau dia adalah teman engkau yang pernah membuat salah terhadap engkau, berdoa untuk mereka. Berdoa untuk pelayanan mereka supaya mereka bisa bertumbuh, supaya mereka berhasil dalam pelayanan itu. Itu yang akan membuat Anda sendiri bertumbuh. Saya berpikir ada penderitaan yang ketiga itu adalah penderitaan yang kita bisa anggap bahwa agak umum. Bisa dirasa sama-sama. Siapa saja akan rasa penderitaan seperti ini. Yaitu penderitaan yang dialami oleh Maria dengan Marta pada waktu Lazarus meninggal. Ya, itu namanya penderitaan umum ya. Dan bulan kemarin, bulan Desember, saya ingat kakak saya, sebetulnya saya panggil dia kakak, tetapi seperti mama saya juga, Ibu Aki. Dia tiba-tiba kena stroke dan dalam waktu 36 jam dia meninggal. Aduh, saya dengar itu langsung saya tidak bisa bergerak. Semua kekuatan keluar dari badan saya. Saya tidak berpikir bahwa itu akan jadi. Tidak menduga bahwa itu bisa jadi pada saat itu. Langsung lelah, tidak bisa membuat apa-apa. Langsung menangis dengan air mata luar biasa. Itu adalah penderitaan yang umum. Lazarus atau Maria dengan Marta juga pernah merasa penderitaan semacam itu. Tetapi ingatlah, dengan dalam penderitaan semacam itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Tesalonika 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Kita sebagai anak Tuhan ada harapan. Bukan harapan dari, oh ya saya harap itu akan jadi. Tidak seperti itu. Harapan bahwa kita tahu itu akan jadi. Kita tahu bahwa kita akan bersama mereka di surga dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Ada harapan itu. Dan itu dalam penderitaan semacam ini kita ada harapan. Kita juga ada satu ayat lain, 2 Korintus pasal 4 yang mau membaca ini, ayat 16 dan 18 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini menggerakkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita ada harapan, tidak seperti agama lain, tidak seperti orang yang bukan orang Kristen. Kita punya harapan luar biasa. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman yang melalui kita, mendahului kita, akan memuji, akan memuliakan nama Tuhan Yesus dan akan menyembah Dia.
di kakinya. Penderitaan yang keempat yang saya lihat adalah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ya, ini adalah penderitaan ini yang bisa disebut tak berarti. Tidak bisa mengerti kenapa kita harus menderita seperti ini. Tidak ada alasan, tidak ada apa-apa. Masih ingat ya, Ayub? Dia orang yang sangat kaya, punya banyak anak, semua itu diambil dari dia. Anaknya meninggal, kekayaan dia dibawa lari. Dia punya hamba-hamba yang melayani dia, semua lari, yang lain mati. Dia tinggal dengan apa? Ya, istri yang istri yang tidak bicara begitu baik dengan teman-temannya, 3 teman yang tidak, ya, mereka semua mau tahu alasannya apa, kenapa kau itu menderita seperti ini. Pasti Tuhan dia menghukum Anda, pasti begitu. Carilah, ayo bertobat, kau itu bertobat sudah. Lebih baik akhirnya kutuk Allah dan mati saja daripada terus dalam penderitaan seperti ini. Tapi Ayub dia masih bersama dengan Tuhan Allah. Dia ingin mengenal Dia. Jadi kita ada beberapa penderitaan yang tadi disebut. Kita ada penderitaan yang datang oleh karena masalah moral, kegagalan moral. Ada penderitaan yang datang dari penganiayaan, let's try that one again. Dari penganiayaannya, pengkhianatan seperti Paulus. Kita ada penderitaan yang datang dari kehilangan, seperti saudara Maria dengan Marta, dan juga seperti Ayub yang tidak ada berarti, hanya semuanya diambil dari mereka. Akhirnya seperti Ayub dia menderita dengan tubuh yang sangat sakit juga. Penderitaan Ayub ini lain sekali. Dia adalah orang baik. Dia adalah orang yang saleh. Tetapi dia harus menderita juga. Dan dia menderita mungkin hanya karena Tuhan mau lihat ketaatan dia. Apakah Anda juga bisa taat kepada Tuhan dalam situasi seperti itu? Apakah bisa tahan? Saya berpikir hanya kalau ada iman, hanya kalau bisa berdoa kepada Tuhan, makan dari firman-Nya, tetap jalan dengan Dia, terus bertaat kepada Dia, kita bisa keluar dari penderitaan seperti ini, sampai kita bisa menjadi utuh lagi atau lebih baik dengan Tuhan lagi. Allah mengizinkan iblis menyiksa Ayub. Anak-anak diambil, hamba-hambanya mati atau lari. Semua ternak Ayub dibawa lari. Apa saja yang dia diambil. Kesehatan pun diambil dari dia. Penderitaan ini luar biasa. Pasti bisa menjadi marah kepada Allah dalam hal seperti ini. Tetapi seharusnya bertobat dari kemarahan itu dan
taat kepada Allah Bapa. Pelajaran buat Ayub. Ya, mungkin dia bisa bilang, bagaimana ini? Tapi itu pelajarannya. Dia harus taat. Dia harus tetap dalam imannya. Dia harus usaha keras untuk terus percaya akan Tuhan. Kemungkinan akan ada seperti itu dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap taat kepada Tuhan. Dalam atau melalui penderitaan, ini adalah kesempatan untuk mengaku kesombongan kita, merendahkan hati diri sendiri, datang kepada Tuhan untuk menjadi lebih dekat dengan Dia. Melalui penderitaan kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol atau atur semua situasi dalam kehidupan kita. Kita harus bergantung kepada Allah Bapa. Melalui penderitaan kita akan memeriksa hati sendiri dan kita akan melihat kelemahan yang ada. Kita bisa lihat karakter yang buruk dan kita bisa bertobat dari itu. Penderitaan akan menyatakan itu kepada kita. Dan ya, respon kita akan merespon bagaimana? Menjauhkan diri dari Allah atau akan menjadi lebih dekat dengan Dia? Saya harap kita bisa lebih dekat dengan Dia, lebih cenderung untuk berdoa dan membaca firman-Nya. Apalagi kalau kita mau menjadi bermanfaat kepada orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Kalau kita sudah melewati masalah atau penderitaan, kita sudah tahu apa yang sedang orang lain mengalami. Misalnya kalau kita melihat mereka juga mengalami penderitaan seperti itu. 2 Korintus pasal 1. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi hiburan kepada orang lain. Kami bisa menghibur mereka karena kami sudah tahu situasi, kami sudah pernah mengalami kesulitan yang sedang dialami oleh mereka. Akhirnya kami bisa menghibur mereka. Jadi penderitaan itu juga ada penderitaan itu bermanfaat dalam hal itu juga. Kami belajar dari penderitaan itu, akhirnya kami bisa menghibur orang lain. Sebetulnya penderitaan itu adalah jantung dari iman kita. Sebagai anak Tuhan kita akan pasti akan menderita. Tidak mungkin tidak. Pasti akan ada penderitaan. Yohanes pasal 16 ayat 33 sudah menjelaskan itu. Sebagai anak Tuhan, kita akan mengalami penderitaan. Bukan karena dosa, tetapi ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertumbuh dalam Dia. Ini adalah maksud penderitaan kita. Supaya kita bisa menjadi lebih seperti Yesus Kristus.
supaya kita bisa mengasihi orang lain lebih baik. Kita bisa mengingat harapan yang ada, dan juga untuk membawa kemuliaan kepada Dia. Kita disuruh oleh Rasul Paulus untuk membawa apa saja yang kami melakukan untuk membawa kemuliaan kepada Dia. Semua dilakukan untuk kemuliaan Dia. Bagaimana itu dalam kehidupan ini saja? Tidak. Kita juga akan membawa kemuliaan Dia kepada Dia dalam penderitaan, dalam kematian kita juga. Pada waktu kita meninggal dari dunia ini, dalam proses itu kita juga bisa memuliakan Allah Bapa kita. Maka dalam firman-Nya, kalau kita tetap tidak dalam doa, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita cepat akan menyeleweng. Kita akan tenggelam dalam penderitaan itu. Kita harus tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan bergantung kepada Dia. Bergantung kepada Allah Bapa kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Kita tidak perlu menjauhkan diri dari penderitaan. Sebetulnya kita harus memeluk penderitaan itu, menerima itu saja sebagai sesuatu dari tangan Tuhan untuk membuat kita orang yang lebih baik, lebih dekat dengan Dia. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami memuji nama Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau untuk segala hal. Untuk semua hal yang baik, yang enak. Tetapi juga untuk hal yang susah. Untuk penderitaan. Karena kami tahu bahwa melalui itu kami akan menjadi lebih mirip dengan Tuhan Yesus. Tolonglah mengubah hati kami, karakter kami untuk menjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.